pengganti raja Bima, itu bernama Ismail dan dia menikah dengan orang sana. Kesel ya lihat gue. Lihat komentar-komentar orang di medsos, Pak Firdaus. Betul. Nggak malu, Pak? Malu dong. Enggak sih kayaknya. Satu hal lagi. Kesel ya lihat gue. Jangan mengklaim kamu sepihak, seakan-akan Sultan kamu doang. Ratna, saya pikir kamu penjaga Sultan pemerintah, nggak tuh Sultan pribadi keluarga. Halo, lucu kamu diketawain orang banyak. Kesel ya lihat gue. Ntar, kalau kebongkar semua saya malu nantinya. Kamu juga malu. Kesel ya lihat gue. Karena gini, saya juga public figure. Atta Halilintar masih main kelereng, saya udah main film gitu. Yo, Santi People. Welcome back again bersama Nyonyo dan Headsetnya belum dipasang. iya. Mamang. Dua topi mangkok in Here. Always in here. Pasangnya sebentar ya. Ya. Kesel ya lihat gue. Dah, selesai. Pasang. Terpasang. Gimana, Nyo? Jadi gini, Mang. Oke. Kemarin kan kita udah ngeliat tuh si Firdaus kasih apa sih Silsilah nyetrum kan, bla 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 nyetrum. Silsilah keluarga Raja Sultan Bima gitu katanya kan. Nah, terus kan kemarin aku dibilang juga tuh kayaknya seru nih kalau misalnya dibalas sama Ibu Dewi Ratna. Kejadian lah. Dengan pakai apa? Pakai data juga gitu. Dan ternyata dibalas dong sama Ibu Dewi Ratna membalas videonya dan memberi tantangan kepada Firdaus. Seperti apa tantangannya nanti kita lihat ya. Yes dong. Terus aku cek, karena kamu ngecek materinya Bu Ratna, aku ngecek ternyata Daus ngebales lagi. Wow. Belum 24 jam udah dibales lagi. Gila. Ntar kita meluncur, kita lihat kayak gimana statement dan tantangan dari Bu Ratna, terus balasan dari Daus. Tapi sebelumnya Nyo, yes, kan kita mah terkenal dengan kesantuyannya ya. Kita tes apakah Santuy People akan santuy dengan opening video yang akan kita berikan gitulah ya. Berikan gitu. Tes kesantuyan Anda ya. Yes. Tapi sebelumnya Mang, sebelum kita menuju ke video yang yang mau ngetes kesantuyan. Iya, mau ngetes kesantuyan. Jangan lupa apa? Jangan lupa apa sih, aku kok lupa ya? Yang itu loh. Oh, jangan lupa disubrek. Tadi kalau nggak salah tinggal 9.000 lagi jadi 200k. Ya 9.000 atau 8.000 sekian gitu ya. Mantap, sehari nambah 1.000 dong ya. Iya. Nyok, kalau disubrek tuh bunyinya gimana sih? Bunyinya tuh gimana ya? Aku lupa deh bunyinya gimana, Mang. Gimana? Cengklung. Kena kan? Terus jangan lupa dipencet lonceng ya. Kalau lonceng bunyinya gimana? Tring gitu. Biar ada notifikasinya kan. Gimana kalau bunyi notif? Gak usah lama-lama Bang. Langsung menuju yang pertamanya. Yes, cus. Ini dia. Ada video pengetes opening aja, mengetes kesabaran kalian gitu lah ya. Ceki people. Play. Ramai banget media sosial edan. Itu akan jadi tersangka ya. Itu akan pakai baju oranye. Dia itu akan ditangkap. Ramai banget media. Masih sabar? Masih. Melihat ketenggilan Bapak Daud masih sabar? Satu kali lagi. Oke. Nih, ada yang mau mencoba manas-manasin, nggak tahu ngecengin, nggak tahu dia yang panas karena kemarin kita lihat Jindan tuh kan makan bareng Denny sama Dr. Richard Lee ya di tempat mewah lah gitulah ya. Yang buat Santuy People yang mau lihat langsung ke TikToknya Dennis juga ada. Karena kan? kita nggak tampilin di sini kan. Okay. Nih, ada nih respon lagi balasan dari Daus. Sultan mau dilawan, lu Jindan jangan macam-macam lawan Sultan lu. Ini Sultan makannya udah kelasnya tuh gitu. Gitu apa bunyi gitu tuh. Cek people. Play. Firdaus ini berkelas sekali. Ngajakin saya makan di tempat yang sangat berkelas. Enggak lah. Beda, yang sana akhirnya udah nggak. Kalau yang sana baru ngerasain makan enak. Oh baru ya? Baru Pan. Si Jindan, Dennis sama si baru ya? Baru. Oh iya, kalau kita mau udah bosan makanya sering di warteg. Enak kan sehat loh. Dia mau orang baru pada kaya. Biasanya makan di karpet, duduk karpet, pakai tangan, enakan gitu loh. Bener, kasih. Apalagi Jindan biasa susah makan gitu, dari kaget ya. Live. Firdaus ini berkelas. Nih, kalau misalnya nggak panas, ngapain langsung makan di tempat mahal, ya kan? Lagian gini loh, ini loh yang aku kurang srek dari Daus ini nih ya. Kenapa tuh? Mention nama gitu. Padahal kan lebih seru kalau ya udah nggak usah mention nama aja gitu. Kayak lu terang-terangan banget sih gitu pengen
mencari sensasinya gitu. Mungkin karena si Jindan juga mention nama, Dennis juga mention nama gitu. Mungkin ya udah war nama aja ya, udah say war aja, war gitu. Tapi kenapa nggak langsung telepon aja sih gitu? Berantem di telepon kalau nggak ketemu gitu. Kenapa harus konten sama konten? Oh, aku tahu. Exposure. Iya, biar dapat duit. Sebelum kita meluncur ke sama kayak kita ya. Hah? Sama kayak kita dong. Ya iyalah, tapi kita mah terang-terangan emang butuh duit, BU. Ya. Gitu. Ini Nyo. Yes. Ada judulnya nih, klarifikasi dan tantangan dari Dewi Ratna Muslisa terhadap klaim Firdaus Oiwobo yang kita tunggu-tunggu ya kemarin ya. Kita lihat apakah ada sekitar ketir aja. Yes. Jadi play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akhirnya menjadi berbalas pantun ya. Di sini saya ingin meluruskan lagi mengenai apa yang diomongkan oleh Bapak yang bernama Pak Firdaus itu. Saya Dewi Ratna Muklisa Mandiara. Saya Kepala Museum Kebudayaan Samparaja. Museum Kebudayaan Samparaja itu adalah museum milik pribadi, bukan milik pemerintah. Museum Samparaja itu berisi naskah-naskah kuno peninggalan Sultan Bima dari abad ke-17 sampai abad ke-20 beserta dokumen-dokumen. Jadi lengkap ya, data-data kami lengkap. Mau cari apa saja sejarah Bima itu ada semua. Nah, di sini saya tantang Pak Firdaus. Silakan datang ke Bima, pergi ke Istana Bima, tunjukkan kalau dia memang cucu dari Sultan Ismail. Banyak maaf ya, Bapak Firdaus ini diketawain orang satu Bima. Baik itu orang Bima yang ada di Jakarta maupun orang Bima yang ada di Bima. Di seluruh penjuru Nusantara Bapak diketawain. Kemarin, sorry dipotong ya Santu People. Kemarin kan Daus bilang keluarga besar doi yang ada di Bima itu semuanya marah karena diragukan kesultanan beliau gitu kan. Tapi dari kata-kata Mbak Dewi ini dia bilang semua orang Bima baik yang tinggal di Bima ataupun di Jakarta semuanya ngetawain nih. Yes. Kira-kira yang bener yang mana nih? Yang mana ya? Kalau aku sih ya di bagian yang ikut ngetawain gitu. Karena lucu, semua lucu banget. Ya buat hiburan kita sama becuan. Hiburan becuan gimana lagi atuh berada. Lanjut lagi. Lanjut. Karena ngaku-ngaku. Apa nggak malu Pak? Itu Bapak diketawain. Terus apa yang mau dibongkar tentang saya? Saya memang Kepala Museum Kebudayaan Samparaja. Museum Kebudayaan Samparaja itu di bawah naungan saya. Karena itu merupakan museum pribadi. Saya memang dosen. Betul. Tapi saya lagi off. Saya mendapat izin belajar untuk melanjutkan S3 di Universitas Padjadjaran Bandung. Unpad. Fakultas Ilmu Budaya. Jurusan sastra, konsentrasi filologi. Filologi itu ilmu pernaskahan. Jadi Pak Firdaus kalau mau berdebat tentang naskah, saya orangnya, silahkan. Saya tantang, mana sih naskahnya Pak Firdaus itu? Jangan asal ngoceh-ngoceh, nggak malu ya Pak? Orang Bima semua tahu siapa saya. Makanya jangan terlalu banyak ngoceh deh. Saya jadi malu. Ini bukan hal merebutkan cucu, tidak. Tapi ini pelurusan sejarah. Itu tugas saya. Karena Rumah Mari, almarhumah tante saya, Rumah Mari Inaka Umari berpesan kepada saya untuk menjaga sejarah Bima, menjaga budaya Bima, menjaga Museum Samparaja, jaga pintu sejarah Bima. Itu tugas saya. Jadi bagi bapak-bapak, bagi Anda, Pak Firdaus, yang mau membelok-belokkan sejarah, nggak ada celahnya di Bima.
Jangan asal bunyi, jangan ngawur. Kan malu kalau ngaku-ngaku seperti ini. Terus saya dibilang ngaku-ngaku. Gimana saya mau ngaku-ngaku, memang saya turunannya. Satu Bima tahu kok Pak. Memang saya nggak kenal Anda. Memang benar saya nggak kenal, karena Anda juga bukan bagian dari keluarga saya. Coba Bapak datang ke Bima, kuar-kuar pakai mikrofon, tunjukkan kalau Bapak turunannya Sultan Ismail. Asli Bapak diketahui sama orang, nggak malu Pak. Sebenarnya saya malas menanggapi Bapak, kan sudah dari dulu Bapak itu kuar-kuar. Tapi kok lama-lama kok semakin menyimpang, semakin aneh. Lah ya wong makamnya Sultan Ismail saja Bapak bilang ada di Wawo, kemudian dipindahkan ke Bima. Aduh, itu sudah pembodohan sejarah, itu sudah melenceng. Jadi jangan Bapak mempermalukan diri Bapak sendiri. Silakan datang ke Bima, silakan datang ke Istana Bima. Lihat sejarah Bima, lihat silsilah Bima. Yang perlu Bapak ketahui, banyak loh anak cucu dari Sultan Ibrahim yang tergolong baru tahun 1888 itu tinggal di sekitar kami. Tidak ribut seperti Bapak ngaku-ngaku cucu-cucu, nggak ada, santai aja. Tapi ini kok Bapak justru yang ke atas itu kok sudah, kalau memang Bapak turunannya, kenapa nggak dari dulu? Kemana aja? Kok baru sekarang ngocehnya? Betul. Benar. Karena kan kalau kita ingat-ingat ya, Pak Firdaus Oiwobo tuh nggak cuman kali ini ngurusin kasus-kasus public figure gitu ya. Walaupun perdukunan bukan public figure, tapi yang kasus-kasus yang bisa dibilang bakal terekspos sama media gitu. Yes. Bener juga, setuju juga sama statement Mbak Dewi. Kenapa nggak dari dulu gitu? Kenapa gitu loh? Apakah kali ini dia ngerasa kalah saing dengan lawan-lawannya, akhirnya bikin apa ya? Mau bikin lawannya takut dengan cara yaitu ngaku-ngaku gitu. Biar dianggap wah ini apa susah nih gitu. Susah nih dikalahinnya segala macamnya kan gitu kan. Apalagi sempat dibilang kayak mau dilawannya sama Hotman Paris segala macam. Akhirnya keceplosan mungkin ya ngaku-ngaku keceplosan terus kok pada percaya ya dibablasin terus yang beneran keturunannya nggak terima gitu. Dilanjut lagi Bu. Lanjut. Kemana aja keluarga-keluarganya yang di atas kok nggak ngaku dari dulu? Kenapa nggak ngaku dari zaman Sultan Abdullah, Sultan Ibrahim, Sultan Muhammad Salahuddin? Kenapa? Kemana aja kemarin? Kok gini hari belum ngaku-ngaku? Karena nggak ada dalam catatan sejarah. Jadi yang Bapak buat itu silsilahnya nggak ada di catatan sejarah Bima. Kalau Bapak merasa benar silsilahnya, nggak bisa dibuat sendiri Pak. Harus disahkan oleh Majelis Adat Kesultanan Bima silsilah Bapak. Kalau Bapak hanya buat sendiri berdasarkan keinginan Bapak, itu bukan silsilah namanya. Itu harus disahkan oleh Majelis Adat Kesultanan Bima. Sudah disahkan belum silsilah Bapak? Gitu loh Pak. Biar jangan ngawur. Bapak kan tahu hukum. Jangan ngaco deh. Mungkin itu saja ya, supaya Bapak menjadi paham. Tidak usah terlalu banyak berkoar-koar. Memang saya dosen kok, cuman saya sekarang lagi tidak mengajar karena saya lagi tugas belajar. Dan saya memang kepala museum kebudayaan Samparaja. Semua satu Bima tahu. Gitu loh. Jadi jangan ngawur, jangan aneh-aneh. Bapak ini sudah terlalu aneh deh. Kami orang Bima merasa risih. Saya banyak loh Pak di Japri sama orang-orang Bima, terutama orang Wawo. Lembo ade dae, madadoho majar, awisya doho ede. Lembo ade dae, saya banyak mendapat Japri maupun WA dari orang-orang. Jadi
sejarah Bima itu jangan sampai dibelokkan, karena sejarah Bima itu sudah ada buktinya, semuanya sudah tertulis dalam naskah, baik itu naskah Bima atau Bosangbo atau naskah Lontara atau catatan Belanda, itu semua ditulis, bukan sembarangan. Silsilah itu tidak dibuat asal, karena ada pertanggungjawabannya. Kenapa keluarga Bapak tidak ditulis dalam sejarah Bima? Kenapa keluarga Bapak tidak ditulis dalam naskah Bosa Ngaji Kai? Tidak tertulis dalam silsilah. Kenapa? Nah, itu pertanyaan. Karena berarti bukan keluarga. Datang aja deh Pak, jangan keluar-keluar terus. Datang ke Bima. Tunjukkan sama orang Bima. Jangan hanya keluar-keluar aja. Kalau keluar-keluar di medsos nggak ada artinya. Saya ini terpaksa ngoceh karena terlalu bising telinga saya dengar ocehan Bapak. Semoga Bapak menjadi paham. Semoga orang-orang bisa menjadi paham betapa anehnya Bapak. Tenang Mbak, tenang. Buat Mbak Dewi yang masalah semoga orang-orang menjadi paham betapa anehnya Bapak, Gak usah repot-repot. Karena seorang orang sudah menganggap aneh gitu. Itu biar tugas kita aja ya yang membeberkan fakta. Video yang ada gitu kan, video yang beredar ya kita tanggapi sesuai dengan kapasitas kita yang cuma jadi netizen gitu kan. Ya di mata kita ya logika-logikaan aja. Kok begini? Kayak begini kemarin. Ada yang komen soal kenapa naskah silsilah kok ejaannya ejaan baru atau gimana gitu masalah penulisannya kan. Aku pikir ya aku baca kan. Terus aku mikir juga habis balas tuh mikir iya juga ya. Setahu aku mungkin kalau udah lama bisa jadi pakai ejaan lama atau bahkan huruf-huruf kesultanan gitu ya, bahasa-bahasanya gitu. Ya ini kenapa ejaan baru yang kemarin Firdaus Oibobo itu ya? Karena kan dibikinnya 2014 kemarin. Yang ditanda tangan ya kalau nggak salah itu. Ada tanggalnya itu 2014. Baru itu mikir kan. Oh dibikinnya baru. Nah dibikinnya baru berarti mungkin kesultanannya Daus ini baru muncul 2014 gitu. Sultan apa nggak ngerti gitu. Sultan abal-abal gitu. Lanjut ya. Lanjut. Saya rasa orang Bima sudah paham semua. Kan sudah banyak itu di medsos. Lihat komentar-komentar orang di medsos, Pak Firdaus. Betul. Nggak malu, Pak? Malu dong. Nggak sih kayaknya. Satu hal lagi. Ini bukan soal memperebutkan cucu. Tapi ini adalah pelurusan sejarah. Dan itu adalah tugas saya untuk meluruskan sejarah. Karena Rumah Mari atau Inaka Umari sudah berpesan kepada saya, harus menjaga sejarah, harus menjaga peninggalan leluhur. Itu tugas saya. Jadi mungkin saya bisa bantu Bapak mencari siapa sebenarnya kakek Anda itu. Mungkin saya akan bisa cari di naskah. Plot twistnya ternyata Daus ini kayak Hachi, anak yang hilang gitu plot twistnya gitu. Enggak, belum selesai dong. Lanjut dulu. Lanjut lagi ya. Aduh gak tahan banget, geli banget Kebayangin yang geli banget. Ternyata kakek itu selama ini salah kakek dia. Enggak. Lanjut lagi. Memang ada naskah pada abad ke-18 tahun 1700-an itu. Ada juga ganti raja atau wakil raja Bima di Manggarai. Itu bernama Tureli Bolo. Itu gelarnya Tureli Bolo. Dia di sana sebagai raja di Manggarai. Pengganti raja Bima. Itu bernama Ismail dan dia menikah dengan orang sana. Nah, itu saya baru baca sepintas. Nah, mungkin saya bisa bantu Bapak, mungkin jangan-jangan itu. Yang namanya Ismail itu banyak, Pak, zaman dulu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Semoga menjadi cerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Wakil raja. Enggak. Jangan, tapi kan wakil raja yang menjadi raja di Manggarai. Nggak tahu Manggarai Jakarta atau daerah sana ada yang namanya Manggarai. Cuma aku mikirnya kalau memang Daus sebegitu kekeh, tapi dia masalah juga kekeh gitu. Oke, anggaplah dia bener dan dia kekeh. Gua keturunan sultan. Cuman dia taunya leluhurnya itu ada darah Bima, dia langsung
ngeklaim Kesultanan Bima. Siapa tahu ternyata Kesultanan Manggarai. Ya. Gitu. Itu boleh tuh dicoba ya. Iya, itu maksudnya kan Mbak Dewi ini walaupun gedek sama Daus tapi ya udah sini gue gedek sama lu tapi tetap sini kalau lu mau bantu gue cariin karena balik lagi doi kan kepala museum. Kepala museum pribadi dan juga dosen yang sedang belajar lagi S3 soal naskah gitu kan. Yes. Jadi pasti lumayan banyak ilmunya atau banyak banget bahkan ilmunya soal pernaskahan untuk membaca-baca naskah-naskah lama gitu. Tuh, Us, gak usah gengsi, minta tolong aja Us gitu. Kalaupun misalkan beneran tetap Sultan, cuman masalahnya ternyata bukan Bima, tapi di kerajaan apa Manggarai apa tadi tuh katanya namanya. Siapa gitu. tahu emang salah persepsi si Firdausnya gitu kan. Salah info gitu, Iya. belum diinformasiin, belum detail, belum jelas gitu. Dia udah bermain aja gitu, udah main aja sama temen-temennya gitu. Jadi nggak ngedenger gitu Iya. apa Siapa gimana. Siapa tahu emang keturunan sultan tapi beda sultan gitu. Iya. Beda apa namanya Beda bukan daerah Kesultanan kerajaan gitu. Bima gitu. Iya. Iya, siapa tahu Siapa kan. tahu gitu kan. Lumayan kan masih sultan Iya. gitu. Oh aman masih sultan gitu kan. Nggak tensin-tensin amat Iya. gitu. Nah Nyo, Yes. ini kan kita bisa lihat ya, Santuy People juga bisa lihat kalau Mbak Dewi ini tetap ya walaupun ada tensinya naik sedikit emosi tapi tetap kalem dan ya udah sini gue bantu gitu. Intinya ada itikat baik. Udah daripada lu berkoar-koar nggak jelas, lu misalkan nggak tahu sini gue bantu gitu kan. Ada respon dari Daus. Yes. Jujur. Cus. Nah, ini respon nih. Belum apa-apa udah ada respon dengan judul Balasan untuk Ratna, penjaga museum pribadi yang mengklaim cerita Sultan Bima. Wish, ini loh dibilang penjaga museum pribadi loh. Kepala museum pribadi, museumnya sendiri. Ceki people. Play. Halo Ratna, penjaga museum. Ratna ini penjaga museum pribadi ternyata ya, Masya Allah. Saya kira Ratna ini dia itu penjaga museum pemerintah, nggak tahu ini penjaga museum pribadi. Ratna, kamu punya museum, saya juga punya museum sebagai cucu kandung dari Sultan Ismail Muhammad Shah. Jadi apa yang kamu punya, saya juga punya. Cerita tentang keluarga saya, kan saya bilang nasab nggak boleh diputus Ratna. Ratna apa, Mandika atau apa nih? Mandika atau apalah, saya nggak paham. Dia ngaku-ngaku Sultan Salahuddin ya cucunya. Kamu jangan ngaku-ngaku Ratna. Kamu keturunan dari Sultan yang mana? Hah? Kalau kamu punya sejarah, kami juga punya saudara. Tidak boleh dimasuki oleh orang lain karena nasab kami, silsilah kami. Jadi maka ketika ada orang lain di luar sana ingin masuk ke silsilah kami, mohon maaf Ratna, itu klaim sepihak dari kamu. Kamu bilang kamu memiliki sejarah Kesultanan Bima. Sejarah yang dari mana Ratna? Sejarah itu harus dicocokkan dengan generasi sultan yang lain. Jangan klaim pribadi. Gitu loh. Jangan kamu bilang saya nih pegang. Saya ini pemegang istana. Ya istana yang dari mana? Cerita Bima itu ada cerita. Ada istana beberapa. Di Bima itu istananya nggak satu Ratna. Dari mulai Raja Indra Jamrud sampai ke kakek moyang kita. Gitu loh. Ke buyut kami Sultan Ismail Muhammad Shah. Tuh. Keturunan saya dimakaminya di Sigi Sultan Ratna, Sultan Bojo. Kalau keturunan kamu tuh di makam raja, gitu loh. Jadi ada perbedaannya. Kenapa dibedakan itu? Karena ada sejarahnya. Saya nggak mau bongkar. Kalau kebongkar semua saya malu nantinya. Kamu juga malu. Udahlah, tutup. Jangan mengklaim kamu sepihak, seakan-akan Sultan kamu doang. Ratna, saya pikir kamu penjaga sultan pemerintah, nggak tahu sultan pribadi keluarga. Halo, lucu kamu diketawain orang banyak. Yo. Yes. Dia ngomong buat diri sendiri ya. Ini kelihatan lah bedanya ya. Cara ngomongnya aja udah kelihatan. Kelas. Berwibawa juga, Berwibawa wibawanya. tanpa maksud merendahkan gitu. Yes. Kalau ini dari awal yang penjaga museum pribadi gitu kan. Saya juga punya museum. Monggo ditunjukin atuh, kan punya konten nih, punya channel. Yuk turnya. Yuk ayo dong pengen tur museumnya Pak Oiwobo gitu. Mangga gitu sok ditunjukin gitu. Nanti kita bikin hashtag tur museum Firdaus Oiwobo gitu. Aku gak mau bikin Ramein. Gak mau. Enggak kan biar dia ini ngasih biar itu. bukti gitu Iya, loh. Kan biar katanya dia tur. punya museum. juga, Kasih gitu dong. kan. Cuman dari tadi yang statement yang dibilang sama Daus ini, aku ngerasa kok lebih ke buat diri dia sendiri gitu cocoknya. Jangan ngaku-ngaku, jangan klaim sepihak, buktikan gitu kan. Cuman ya mungkin benar kata Ibu Ratna tadi sih, kemungkinan bisa jadi dia
emang sultan tapi bukan Sultan Bima gitu. Itu Jadi kan, jadi kalau misalnya apa namanya? Tadi kan dia katanya jangan ngaku-ngaku, jangan masuk ke keluarga saya. Lah kan beda keluarga nih ceritanya kalau memang benar yang sesuai kata Ibu Ratna tadi kan beda keluarga dong harusnya. Kan dia tadi bilang nggak terima karena si Ibu Ratna masuk ke keluarga saya nggak mau orang lain, orang asing masuk tiba-tiba mau masuk ke keluarga saya gitu loh. Dia merasa Bu Ratna itu bukan keluarga dia. Iya. Gitu kan. Bu Ratna pun merasa Firdaus ini bukan dari keluarga dia gitu. Iya. Tapi bisa jadi sih, bisa jadi yang Ibu Ratna bilang. Cuman ya tergantung. Sebenarnya itu tergantung dari Firdausnya nggak sih? Dia Kalau mau apa enggak ya, gitu. Dia Dausnya mau nih, terus nyamperin Bu Ratna, Bu, misi Bu. Jadi boleh dibantu Bu, saya tuh sebenarnya garis keturunan siapa Bu, gitu kan. Balik lagi kan Bu Ratna sampai nyari-nyari loh, make sure loh, dia beneran make sure gitu. Bukan yang sembarangan kayak sulit begitu Mas, sulit ya tuh, sulit. Kemarin kan belum beres soal ngeklaim dia juga paranormal awal-awal tuh. Terus dia juga Sultan. Terus kemarin juga ngeklaim dia Habib. Nah ini ada klaim baru lagi dari dia yang aku bilang kemarin waktu dia diundang di Trans TV. Aku udah nonton tuh full part mana yang mau diangkat. Cuman nggak terlalu seru. Kicap. Oh iya. Ya, mana? Aku menantikan kegaharan ya, mungkin dia ngelihat di situ media di TV kan. Dan kanan kirinya tuh ya artis-artis juga gitu kan. Nanya itu tegas itu kayak, "Ayah, ini mana?" Mana kegaharannya? Aduh, aku tuh Mama ngerindu loh kegaharannya pas tadi tuh siang tuh ngeliat. Ya, udahlah nggak jadi itu kan. Baru-barunya kalau oke, aku mau ke teman aku. Minta izin, ini izin nanti beberapa partnya gue naikin ya gitu di konten gue. Gini mah nggak jadilah gitu. Satu aja yang mintanya yang pas dia klaim sesuatu. Oh ya udah, meluncurnya. Cus. Nih. Sekarang aku jadi public figure. Sebenarnya sekedar ngaku ya udah. Cuman di balik ngakunya itu dia sambil ngaku, setelah ngaku dia ngejelek-jelekin Atta gitu. Oh iya. Ngecengin sih, lebih ke ngecengin sih. Nih, cek-cek people. Play. Saya sampaikan pertama-tama untuk AHA adalah kalau memang mau menghapus konten saya kan ada nomor handphone saya, izin dulu, gitu loh, izin dulu karena gini, saya juga public figure. Atta Halilintar masih main kelereng, saya udah main film, gitu. Artinya di sini tolong hargai itu, harga estetika dan etika dalam menyiarkan. Saya sampaikan. Atta masih main kelereng, dia udah pemain film. Emang tahu dari mana kalau Atta main kelereng? Iya, siapa tahu main gatrik, gitu. Main tarik tambang gitu ya. Terus pertanyaan kenapa nggak terusin aja Pak jadi pemain film, kan duitnya lebih banyak. Iya. Apa udah nggak laku? Apa gimana? Terus apa dong? Aku pengen tahu dong ini. Kebetulan aku suka ngeliat itu film-film lama, pengen tahu dong filmnya apa Pak. Coba kemarin kan dia ngaku-ngaku di film apa sih kemarin tuh? Ada pokoknya ada yang di-mention gitu kan. Terus kan kemarin, ada yang ngeplay. Iya, sama kemarin ada yang di Santuy People komen di bawah. Gue tahu itu film gitu. Nggak ada tuh dia main di situ gitu. Nggak ada gitu. Iya kalau main film nggak apa-apa. Percaya kita, judulnya apa Pak? Nanti kita cari Pak. Kita nobar rame-rame filmnya Pak. Ada apa gitu lah ya. Terus sejak kapan pemilik channel mau ngapus akunnya? Itu account videonya itu harus izin sejak kapan? Toh video itu ditutup, yang rugi si pemilik channel karena AdSense dari video itu akan stop sampai di situ. Nih yang soal tanggapan Atta tentang pengacara dukun gitu, yang katanya mau ngelaporin dia karena di delete videonya. Kemarin kita lupa bahas ini nih. Yes. Meluncurnya. Cus. Ceki. Udah meluncur, masih meluncur lagi. Bang Atta udah tahu dilaporin ke Polres Selatan. Iya, dilaporin. Saya belum. Kalau di Teknon malah saya rugi kan, saya udah modal bayar segala macam. Kalau di Teknon saya rugi, tapi kalau secara kan itu hak seseorang lah mau Teknon atau enggak, kan akunnya kan akun saya. Bang Atta udah yang dilaporkan AHA ya, YouTuber AHA dan balik lagi kan. Kalau di take down, Atanya yang rugi, yang kehilangan AdSense gitu. Iya, karena udah ada effort dia kameramen, dia harus bayar kameramen, harus bayar editor segala macam kan. Dan bayar. Pertanyaannya nih, nggak tahu ya kalau di TV itu tuh ada kayak kontrak. Nah kontraknya tuh kayak gimana? Pertanyaan Anda pakai kontrak nggak? Apa ya udah bayar gitu aja? Kalau kontrak, apakah kontrak segala sesuatu jika di take down harus izin narasumber gitu? Kan ada pasal-pasal ya. Iya. Kontraknya tanda tangan nggak? Anda kan pengacara, ngerti hukum gitu.
Kayak nggak pernah diundang di TV aja. Kemarin waktu Trans TV juga yakin sign in kontrak bahwa pihak ketiga, pihak kedua dan menerima jika konten ini yang aku sering baca ya karena aku ngurusin digital ya. Konten ini berhak dan boleh diperbanyak di platform digital dari Transmedia gitu. Gitu. Suka kadang-kadang sebagai sesama YouTuber, sebagai sesama yang berkutat di dunia digital kayak anjir aja. Anjir, lu gue bayar. Ya enggak, gue yang modal studio, modal kamera, modal biaya produksi. Ya, dan gue berharap modal gue tuh terbayar dari AdSense ya gitu kan. Terus ketika gue stop, gue yang rugi nggak dapat AdSense lagi. Kok lu yang protes gitu? Ya. Lu ngebet banget sih dapat exposure. Ya. Daus. Tapi kita balik lagi Nyo. Yes. Ke soal klarifikasi tantangan dari Mbak Dewi Ratna gitu kan yang direspon sedemikian rupa tadi oleh Bapak Firdaus. Yes. Gimana tanggapan kamu? Itu tadi sih kelasnya udah kelihatan beda. Kelas dari cara menanggapinya beda ya. Iya, dari tata bahasanya juga kelihatan. Kosakata bahasanya. Sampai ya. Kalau tadi yang paling nempel di otakku gitu dari bahasanya Ibu Ratna yang ini. Saya bising dengarnya. Oke. Bukan berisik atau apa gitu kan. Kalau dari Daus yang paling nempel apa? Ya, yang itu yang dia bilang, kayak ngeremehin banget Iya, sumpah. Kayak kok kesel gitu ya. Tapi Bang Nyonyo kesel ngelihat Daus yang ini kata-kata Nyonyo kesel. Ya karena aku tuh paling nggak suka sama orang yang suka ngeremehin pekerjaan orang. Iya, aku nggak suka banget. Sama aku juga nggak suka. Nggak suka banget. Kayak sekecil-kecilnya pekerjaan orang itu. Ya itu tetap kerja gitu. Hey Daus, hey Daus, gitu lagi. Hier aing mah Daus, tinggal 5 nete Daus. Cukup kaliannya. Udahlah. Lanjut di komen kali ya. Iya, siapa tahu nanti ada kelanjutannya lagi kita pasti update. Sumpah aku sih nungguin Ibu Ratna ngasih bukti kan? Iya, bukan nggak salah ngasih bukti, kekesalan bising tempuh jalur hukum. Oh. Ya, jadi dia yang melapor. Jadi mau nggak mau, entah diciduk paksa atau dilaporkan atau dikirimi laporan pemanggilan gitu kan untuk diperiksa. Nah nanti di situ tuh mau nggak mau dibuka tuh, jembrengin semua datanya nih. Yang kita butuhkan ini data gitu. Karena maksudnya segala sesuatu bisa terjadi, segala kemungkinan gitu kan. Siapa tahu ternyata memang beneran Firdaus turunan sultan gitu. Itu yang kita tunggu, datanya nanti. Set, jembreng gitu. Yes. Jadi Daus, hati-hati. Liar sakit kepala anjir, beneran asli anjir. Closing aja lah Nyo. Lanjut di komen seperti biasa. Oh. Nyonyo dan Mamang cabut dulu dong. Ciao.